Saya akan lanjut ke Pendeta Andri dulu. Pertanyaannya kurang lebih sama, Pak Pendeta. Karena GKI itu juga mengalami situasi yang kurang lebih serupa dengan yang terjadi di gereja SMTB begitu ya. Ada ketakutan-ketakutan yang juga muncul. Lalu bagaimana teman-teman Kristen khususnya dari GKI ini membangun kembali umat yang diguncang oleh teror yang terjadi 2 tahun lalu itu, lalu apakah peristiwa itu berpengaruh juga bagi kebijakan-kebijakan gereja selama kurang lebih 2 tahun ini? Silahkan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Simon. Saya senang kita bisa ketemu kembali, dan sebelum peristiwa bom 13 Mei, ini saya percaya bukan sebuah kebetulan. Waktu itu saya dan Gus Aan juga dilibatkan oleh Romo Widi dan Romo Kurdo bersama dengan Pak Simon untuk bedah bukunya Romo Magnis waktu itu, Katolik itu apa. Sehingga yang tadinya kami itu tidak pernah istilahnya berkomunikasi secara intensif begitu, terjalin hubungan. Dan beberapa bulan kemudian ketika peristiwa yang traumatis itu terjadi, segera waktu itu saya ingat saya berkoordinasi dengan Romo Kurdo, Romo Widi, Pak Simon dan kawan-kawan. Dan salah satu kalimat yang sampai sekarang masih saya ingat dari Romo Kurdo adalah peristiwa ini tidak boleh berlalu begitu saja. Saya tidak mau peristiwa ini seperti kecelakaan bis Sumber Kencono. Itu waktu itu Romo Kurdo ngomong begitu. Wah, ini menarik sekali. Ini harus diingat. Dan remembering, retelling, reliving ya, bagaimana kita mengingat, menceritakan kembali dan menghidupi sebuah peristiwa itu sebetulnya merupakan sebuah tindakan yang teologis atau tindakan iman. Dan karena karena perkataan Romo Kurdo itu kemudian juga ada teman-teman dari Rumah Bhinneka, waktu itu Michael Andrew bersama juga Gus Aan, GKI enggak berbuat sesuatu tak? Teman-teman di Katolik sudah sangat matang, sangat istilahnya kelihatan sekali dewasa dan matangnya Katolik dibanding Protestan dalam menghadapi krisis. Saya harus akui, gereja-gereja Protestan waktu itu juga terutama GKI seperti gagap memberikan makna. Sementara saya lihat para Romo, lalu teman-teman di Katolik langsung bisa memaknai sebuah peristiwa itu sangat mendalam. Dan karena itu, waktu itu walaupun saya bukan pendeta GKI Dipo, saya pendeta GKI Dharma Satelit, saya memposisikan diri sebagai seperti tetangga yang tonggone itu ada duka atau kepaten. Kalau orang saya asli Kediri, di kampung saya dulu kalau ada tetangga yang kepaten, berduka cita, orang meninggal, tanpa disuruh, tanpa diminta, tetangganya itu yang memerankan diri sebagai host, sebagai semacam event organizer untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang terkait dengan duka. Saya memposisikan diri seperti itu, Pak Simon, tanpa berkoordinasi dengan sinode, karena kan ciri khas Protestantisme itu segala sesuatunya bisa spontan, tanpa berkoordinasi secara institusional. Tetap ada komunikasi, tapi tidak nunggu komando institusi. Bersama dengan teman-teman Gus Durian juga waktu itu saya minta, Gus, wis kayak no, atau buatkan flyer, undang teman-teman, mari kita menghibur teman-teman GKI Dipo. Saya sempat berkomunikasi juga dengan pendeta Lydia, pendeta Claudia di GKI Dipo, dengan majelis GKI Dipo. Wes, yang penting sediakan saja makanan kira-kira untuk 200 orang. Waktu itu saya gitu. Semuanya nanti saya atur.
bersama teman-teman Gus Durian dan Rumah Bhinneka. 5 hari kemudian, 18 Mei, kami menyelenggarakan sebuah acara bertajuk Surabaya Guyub, Surabaya Rukun. Dan itu menjadi momen yang mencelikkan mata saya betapa ternyata di balik sebuah peristiwa yang ini bencana kemanusiaan, ada berkat kemanusiaan juga bagi kami, orang-orang Kristen. Karena yang dalam bayangan saya bisa mengumpulkan 200 orang saja sudah baik dalam situasi seperti ini. Ternyata berdasarkan counter yang waktu itu kami himpun 1.719 orang dari 102 organisasi yang tersebar ya dari berbagai latar belakang datang dan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan topangan solidaritas, dan sebagian besar dari yang datang itu justru dari saudara-saudara kita yang Muslim, teman-teman Gus Durian, teman-teman Ansor, teman-teman Banser, tanpa diminta mereka bahu-membahu memberikan kekuatan. Itu sebuah momen yang mencelikkan mata saya bahwa ini peristiwa bom ini menjadi bencana tetapi juga sekaligus berkat. Dan sejak saat itu juga GKI sebelumnya sudah termasuk menjadi gereja yang terbuka. Saya melihat banyak GKI dan juga bahkan gereja-gereja lain termasuk GPPS itu semakin terbuka. Justru peristiwa traumatis itu tidak membuat mereka tertutup atau takut, walaupun sempat ada yang trauma melihat orang berjilbab. Saya ingat waktu itu pertama Gus Aan membuat flyer itu gambarnya salah satu teman Gus Durian berjilbab sama bunga. Itu ada yang protes, tolong gambarnya jangan orang jilbaban karena kami masih trauma, lalu sama Gus Aan diganti Raja Wali. Saya pengen ketawa waktu itu. Tapi setelah peristiwa itu, gereja-gereja menjadi justru lebih terbuka, lebih guyub dengan masyarakatnya, lebih sering melakukan istilahnya relasi yang bukan hanya aksi-aksi insidental gitu, tapi kerjasama kemanusiaan yang semakin erat. Bahkan termasuk gereja-gereja Pentakosta pun, GPPS, semakin erat. Rekan-rekan dari gereja-gereja karismatik juga makin terbuka. Jadi ini seperti sebuah darah yang tertumpah, lalu membuat relasi atau kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa itu justru bertumbuh dengan subur. Itu Pak Simon yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ada beberapa hal yang sangat menarik saya kira ya. Betapa pentingnya kita memaknai suatu peristiwa, dan teman-teman dari GKI itu justru bukan hanya memaknai dalam pikiran saja, tetapi sudah langsung nampak dalam aksi-aksi yang membuat peristiwa ini mendorong mereka itu semakin dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, saya akan beralih ke Gus Aan.